Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Farosita dengan NIM 12320600077. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran yang sudah saya buat tentang materi evolusi. Yang pertama itu ada media PPT. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, sebelum kita mulai, di sini ada persepsi terlebih dahulu. Saya menampilkan beberapa gambar yang akan bisa menjadi bahan interaktif bagi siswa. Di sini ada siswa itu diajak untuk lebih interaktif dan juga untuk mengukur seberapa dalam pemahaman peserta didik sebelum memulai ke pelajaran. Nah, di sini yang pertama itu adalah siswa diminta untuk membandingkan apa perbedaan antara kucing kampung dan juga kucing Persia gitu. Mulai dari sikapnya, perilakunya, kondisi lingkungannya, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada yang kedua adalah mengenai dinosaurus. Nah, kenapa sih dinosaurus itu udah punah tapi mereka itu sebenarnya kemana gitu. Nah, itu termasuk persepsi dalam materi evolusi. Nah, selanjutnya adalah adanya persamaan tulang antara manusia, kucing, paus, dan juga kelelawar. Nah, tapi kira-kira kenapa? Dan di siswa akan diminta untuk menunjukkan bagian mana yang terlihat sama dan juga mirip. Misalnya ini lengan bagian bawah, lalu di pergelangan tangannya seperti itu. Dan keempatnya itu sama-sama memiliki jari-jari. Nah, selanjutnya itu ada bakteri. Nah, bakteri itu kan makin ke situ makin kebal antibiotik. Nah, siswa tuh diajak untuk menganalisis kenapa sih hal ini tuh bisa terjadi gitu dan apakah ada hubungannya dengan materi yang sedang dipelajari hari ini di materi ini yaitu evolusi. Nah, lalu siswa ini diminta untuk menyimpulkan dari beberapa persepsi tadi dan apakah ada hubungannya dengan materi yang dipelajari hari ini yaitu tentang evolusi. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran ada 2 poin, yaitu peserta didik dapat menganalisis minimal 4 jenis bukti evolusi, lalu peserta didik dapat menganalisis dan membandingkan mekanisme evolusi menurut Lamarck dan juga Darwin, lalu mengidentifikasi juga kelemahan masing-masing dari teorinya. Ada bagian alur tentang yang akan dilakukan pada pembelajaran di pertemuan pertama ini, yaitu dari ada card sorting, lalu ada diskusi kelompok dan juga presentasi. Nah, di sini awal mulanya itu di PPT ini tuh jelaskan dulu materinya. Mulai dari ada 3 masalah yang harus dipecahkan. Karena saya menggunakan problem based learning, yang pertama di sini harus mencantumkan orientasi masalah. Dan di sini saya mencantumkan 3 masalah. Yang pertama itu mengapa burung finch di Kepulauan Galapagos itu punya bentuk paruh yang berbeda-beda. Padahal mereka itu tinggal di kepulauan yang sama. Nah, lalu yang masalah yang kedua itu ada 2 ilmuwan, yaitu Lamarck dan juga Darwin. Mereka itu memberikan penjelasan berbeda tentang kenapa jerapah itu bisa berleher panjang. Nah, siapa yang benar dan juga bagaimana cara membuktikannya. Lalu yang ketiga itu adalah bakteri TBC, itu sudah kebal beberapa antibiotik. Apakah ini bisa disebut evolusi? Nah, kalau iya, ini evolusi mikro atau makro. Nah, dari ketiga masalah ini nanti siswa akan diminta untuk menjawab berdasarkan apa yang mereka simak dari PPT dan juga LKPD yang akan mereka kerjakan. Nah, di sini saya membuat materinya tidak terlalu banyak. Dimulai dari menjelaskan pengertian apa itu evolusi. Nah, evolusi itu merupakan perubahan sifat dalam suatu populasi. Nah, adapun definisi ilmiah menurut Fukushima 2017 yaitu perubahan sifat-sifat terwariskan pada populasi makhluk hidup dari generasi ke generasi berikutnya dalam waktu yang sangat panjang. Di waktunya itu evolusi itu panjang, gak singkat gitu. Nah, jadi evolusi itu bukan perubahan bentuk selama hidupnya, tapi evolusi itu merupakan frekuensi sifat dalam populasi dan terjadi dalam waktu yang panjang dan merupakan perubahan yang kecil maupun besar juga. Nah, selanjutnya adapun 5 bukti evolusi yang akan dibahas dalam PPT dan juga LKPD yang akan dikerjakan oleh siswa nantinya, yaitu ada fosil, ada biokimia, ada homologi, ada biogeografi, dan juga embriologi. Nah, masing-masing dari 5 bukti evolusi ini itu punya kekuatan dan juga kelemahannya sendiri-sendiri. Nah, adapun bukti yang pertama dari evolusi itu adalah fosil. Di sini saya mencantumkan pengertiannya, lalu ada tabel yang menunjukkan 3 contoh dari fosil. Yang pertama itu ada Archaeopteryx, itu yang bergigi reptil dan juga bersayap dan berbulu burung. Ini adalah fosilnya. Lalu ada fosil Tiktaalik ini, yaitu seperti sirip tungkai. Lalu juga lehernya itu bergerak dan juga merupakan hewan yang transisi dari ikan ke amfibi. Ada juga Pachycetus, yaitu paus purba yang berkaki 4. Dia itu bisa hidup di darat juga, tidak seperti paus yang sekarang. Nah, jadi siswa itu diajak untuk mengetahui definisinya, tetapi juga tervisualisasikan maksud dari apa yang dijelaskan gitu. Jadi makanya saya di sini mencantumkan gambar-gambarnya juga. Nah, lalu homologi.
Ini adalah, maksudnya adalah struktur anatomi yang sama pada organisme yang berbeda, gitu. Jadi berasal dari nenek moyang sama. Nah, tadi ya seperti yang diapersepsi, di sini dibahas lagi. Jadi, antara kucing, manusia, paus, dan juga kelelawar itu punya, struktur yang hampir sama gitu, struktur tangan atau lengan hampir sama gitu, tapi punya fungsi yang berbeda-beda. Nah, kan tadi ya ada yang, ini lengan bawahnya sama gitu, terus bagian pergelangan tangannya juga sama. Tapi dari keempat spesies ini atau dari keempat organisme ini itu memiliki fungsi yang berbeda gitu. Nah, itu yang disebut dengan homologi. Nah, lalu yang ketiga adalah bukti embriologi. Embriologi itu jadi bisa dilihat di sini itu ada ikan, salamander, kura-kura, ayam, dan manusia di bagian fase embriologi itu bentuknya hampir identik. Lihat ya. Jadi semua spesies ini atau organisme ini punya celah insang, punya ekor, ini bagian ekor, dan juga struktur tubuh dasar yang sama. Jadi, semua vertebrata ini yang saya cantumkan fotonya itu merupakan berasal dari nenek moyang yang berdekatan di masa lalunya gitu. Jadi, perbedaannya itu muncul belakangan saat perkembangannya itu berlanjut gitu. Nah, saya juga mencantumkan pertanyaan di sini agar siswa bisa menjawab pertanyaan dan lebih interaktif saat di kelas. Nah, lalu ada biogeografi, yaitu studi tentang persebaran geografis makhluk hidup. Di sini juga saya mencantumkan contoh dari kanguru dan juga burung finch yang ada di Galapagos. Jadi, logika evolusi dari biogeografi ini itu dimulai dari nenek moyang yang ada di daratan. Lalu, di daratan ini makin lama itu akan terpisah oleh laut, oleh gunung, sehingga terjadilah isolasi geografis. Nah, dari isolasi geografis ini maka akan terpisahlah spesies-spesies sehingga terbentuk spesies yang berbeda gitu. Lalu setiap wilayah juga akan memiliki organisme-organisme yang unik. Contohnya seperti Australia itu memiliki kanguru sebagai identitasnya. Nah, selanjutnya itu ada biokimia. Biokimia itu maksudnya adalah semakin mirip DNA, maka akan semakin dekat kekerabatan evolusionernya. Di sini juga saya ada artikel, ada poster dari sindonews.com bahwa kesamaan DNA manusia dengan monyet itu sampai 98,8%. Dan saya juga punya grafik lain yaitu kemiripan DNA manusia dengan organisme lain yaitu ada simpanse, gorila, tikus, ayam, dan juga ragi. Nah, selanjutnya di sini ada siswa akan diminta untuk interaktif atau menyampaikan pendapatnya di bagian mana bukti yang paling kuat di antara 5 bukti evolusi tadi. Seperti itu. Nanti di sini akan ditaruh foto dicentang. Nah, di sini juga ada penjelasan mengenai evolusi mikro dan juga makro sesuai dengan tujuan pembelajaran dan EKTP yang sudah saya buat. Di sini ada tabel perbandingan antara evolusi mikro dan juga makro lewat definisi, waktu, menghasilkan spesies baru atau tidak, dan juga kontroversinya. Dan juga di sini ini berikan contoh untuk evolusi mikro dan juga makronya itu apa saja. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai teori-teori dari evolusi yang dimana ada 2 tokoh penting dari evolusi yaitu ada Jean Baptiste Lamarck dan juga Charles Darwin. Nah, untuk teori Lamarck itu dikenal sebagai use and disuse. Di sini ada 2 prinsip utama Lamarck, lalu juga di sini saya berikan gambar mengenai bagaimana sih penjelasan Lamarck itu mengenai jerapah. Dan seperti ini analogi menurut Lamarck. Jadi saat itu kan pohon tuh makin tinggi ya, tuh. Sedangkan jerapah itu tinggi lehernya itu tidak sepanjang atau setinggi pohon gitu. Namun lama-kelamaan jerapah itu akan menjulurkan lehernya terus-menerus sehingga leher dari jerapah itu akan memanjang. Semakin memanjang sehingga dia mencapai tanaman yang akan mereka makan gitu. Lalu sifat leher yang panjang ini akan diwariskan ke anaknya sehingga semua keturunan itu akan berleher panjang. Seperti itu. Nah, adapun kelemahan dari teori Lamarck itu adalah ini dibantah oleh eksperimen dari Weismann tahun 1880-an. Karena Weismann itu bereksperimen memotong ekor tikus selama 22 generasi berturut-turut. Namun hasilnya itu tetap berekor panjang yang artinya bahwa sifat yang diperoleh selama hidup itu bukan dari gen, tidak bisa diwariskan ke keturunan. Nah, di sini juga saya memberikan analogi sederhana. Misalnya nih ada seorang atlet binaragawan, mereka kan atletnya besar ya. Nah, lalu mereka dia menikah dan memiliki keturunan. Dan apakah anaknya itu akan lahir saat lahir itu memiliki otot yang besar? Tentu tidak. Nah, anak tersebut itu tetap harus berlatih sendiri seperti itu. Jadi sifat-sifat itu tidak diwariskan atau tidak berubah karena kita menggunakan atau tidak menggunakan organ tertentu selama hidup. Jadi ini adalah salah satu kelemahan dari teori Lamarck. Nah, teori yang kedua yaitu teori Darwin, yaitu merupakan teori seleksi alam. Di sini tuh ada 4 tahapan dari seleksi alam. Yang pertama itu adalah variasi, yang kedua adalah tekanan lingkungan, lalu yang ketiga adalah kelangsungan hidup, dan juga 4 itu reproduksi. Nah, dari 4 tahapan seleksi alam ini itu akan diulangi terus-menerus selama jutaan tahun. Nah, untuk di slide selanjutnya, di sini itu
ada studi kasus mengenai jerapah menurut teori Darwin dan juga Lamarck. Nah, di sini itu ada perbedaan kunci, ada unit perubahan, sumber variasi, dan juga pewarisannya. Nah, di sini juga dijelaskan kelemahan teori Darwin ya. Jadi menurut para ahli saat itu dan sekarang banyak sekali kelemahan dari teori Darwin. Itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab pada saat itu. Yang pertama itu adalah dari mana variasi dalam populasi berasal. Lalu yang kedua adalah bagaimana mekanisme pastinya sifat itu diwariskan. Nah, saat itu tuh Darwin itu tidak bisa menjawab pertanyaan ini gitu. Nah, kenapa si Darwin ini tidak bisa menjawab dan tidak tahu? Karena pada saat itu atau pada abad ke-19 belum ada konsep gen, DNA, dan juga mutasi gitu. Jadi memang masih keterbatasan mengenai ilmunya. Nah, di sini juga saya memberikan tabel perbandingan antara teori Lamarck dan juga teori Darwin seperti itu. Nah, tapi bukan berarti di sini Lamarck tuh teorinya tuh salah besar gitu. Enggak ya, tapi Lamarck juga tetap berjasa karena beliau adalah orang pertama mengusulkan bahwa spesies itu dapat berubah sepanjang waktu sesuai yang revolusioner pada zamannya seperti itu. Nah, kalau kita balik ke tiga masalah yang di awal tadi, itu sudah bisa terjawab ya bahwa yang pertama itu yang burung finch di Galapagos itu adalah karena setiap pulau itu punya sumber makanan yang berbeda-beda. Nah, sehingga seleksi alam itu akan memilih paruh yang lebih sesuai. Misalnya burung pemakan buah, pemakan biji, pasti paruhnya itu akan berbentuk berbeda seperti itu. Dan juga ada radiasi adaptif, yaitu evolusi mikro yang akhirnya menghasilkan spesies yang berbeda. Lalu yang masalah kedua adalah perdebatan Lamarck dan juga Darwin mengenai jerapah seperti itu. Nah, menurut teori sekarang, teori Darwin itu lebih tepat karena variasi leher itu sudah ada dalam populasi. Nah, seleksi alam itu memilih yang panjang, sehingga Lamarck itu kurang tepat ya atau salah karena sifat yang didapat itu tidak bisa diwariskan. Nah, lalu ada masalah yang ketiga, bahwa ada bakteri yang kebal antibiotik gitu. Jadi ini tuh merupakan evolusi mikro. Jadi ada beberapa variasi bakteri yang memang semakin lama itu semakin resisten Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai media yang kedua di pertemuan pertama ini, yaitu ada card sorting. Jadi di sini saya menyediakan ada 10 kartu yang akan menjadi bahan pembahasan siswa di dalam LKPD. Nah, baik, saya sebelumnya jelaskan dulu bagaimana penyajian dari LKPD-nya. Yang pertama itu di sini ada covernya. Lalu yang kedua itu adalah identitas. Di sini siswa akan mengisi mengenai tanggal, kelompok, dan juga anggota kelompok. Lalu saya juga cantumkan tentang capaian pembelajarannya dan saya bold bagian materi yang sedang dipelajari, yaitu mengevaluasi gagasan baru mengenai evolusi. Nah, masih di bagian identitas, di sini saya juga menyantumkan dua tujuan pembelajaran dan juga turunan dari tujuan pembelajaran, yaitu ada IKTP atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Lalu juga saya mencantumkan teori dasar supaya siswa lebih mengingat dan juga dapat membaca sebagai literasi mengenai materi yang sedang dipelajari. Lalu selanjutnya adalah card sorting atau kartu yang akan diberikan seperti yang tadi saya perlihatkan, ada 10 buah kartu yang dimana 10 kartu ini adalah merupakan bukti-bukti dari evolusi. Nah, kartu-kartu ini akan diidentifikasi oleh siswa saat mereka mengerjakan LKPD secara berkelompok, lalu mencocokkan setiap kartu itu ke kategori bukti evaluasi yang tepat gitu kan. Tadi ada 5 ya, ada 5 bukti evaluasi, lalu mereka akan mencocokkannya. Nah, kenapa saya memilih card sorting ini? Karena saya merasa agar siswa itu tidak merasa bosan gitu, walaupun hanya menggunakan metode problem based learning, tetapi siswa itu bisa lebih aktif gitu karena metode belajar siswa kan tidak hanya tentang visual atau audio visual seperti itu, tapi juga ada yang metode belajar itu kinestetik. Jadi melalui media card sorting ini, jadi siswa itu akan terlibat lebih aktif secara fisik, jadi bukan hanya duduk dan juga mendengarkan guru maupun melihat teman-temannya mengerjakan seperti itu. Jadi dengan memegang kartu, mereka itu dapat mendiskusikannya dengan teman dan memutuskan bareng-barang bersama-sama kartu ini itu termasuk kategori bukti evolusi yang mana seperti itu. Nah, prosesnya juga akan menjadi jauh lebih menarik gitu. Nah, card sorting juga mendorong siswa untuk membandingkan dan juga menganalisis yang memang sesuai dengan level kognitif yang saya targetkan di modul ini dan juga sesuai di CP, yaitu menganalisis. Nah, selanjutnya dari ke-10 kartu ini itu akan digunakan atau diisikan dalam aktivitas 1. Jadi di sini misalnya tadi kartu yang nomor 1 itu termasuk jenis bukti evaluasi homologi. Lalu di sini siswa akan menjelaskan maksud dari kartu itu tuh apa gitu. Nah, lalu ini juga masih berkaitan dengan kartu card sorting yang sebelumnya sudah dikerjakan. Di sini ada 2 pertanyaan. Jadi dari 5 bukti evolusi tadi itu menurut kelompok mereka itu apa yang paling kuat, dan cantumkan juga alasan ilmiahnya itu apa gitu. Di sini diminta untuk mencantumkan 2 alasan ilmiah.
Lalu selanjutnya nomor 2 itu adalah apakah ada bukti yang menurut kalian itu paling lemah atau memiliki paling banyak keterbatasan. Seperti itu, agar siswa tuh memang menganalisis gitu. Selanjutnya di aktivitas 2 ini mengenai teori Lamarck dan juga Darwin, yang di sini itu diberikan skenario di padang savana Afrika, lalu ada instruksinya dan juga siswa itu diminta untuk menganalisis bagaimana teori-teori Lamarck dan juga Darwin, seperti bagaimana leher jerapah itu bisa panjang gitu, apa peran lingkungan, atau pohon yang makin tinggi dalam proses tersebut, lalu juga apa yang terjadi pada jerapah yang berleher pendek, lalu bagaimana sifat leher panjang itu bisa diteruskan ke generasi berikutnya gitu. Jadi siswa itu diminta untuk menganalisis bagaimana pandangan menurut teori Lamarck dan juga Darwin. Nah, selanjutnya di sini itu masih di aktivitas 2, yaitu ada 3 pertanyaan. Di sini itu ada bagaimana kelemahan utama dari teori Lamarck, lalu juga kelemahan utama dari teori Darwin, dan juga siswa kembali lagi diminta untuk menganalisis menurut mereka itu bagaimana atau teori mana yang paling diterima oleh ilmu pengetahuan modern antara teori Lamarck dan juga Darwin, seperti itu. Lalu selanjutnya itu di aktivitas 3 itu ada mengenai evolusi mikro dan juga makro. Nah, di sini itu sudah ada tabel penjelasannya ya, ada definisi, waktu, contoh, dan juga kontroversi dari evolusi mikro dan juga makro. Lalu lagi-lagi siswa diminta untuk menganalisis di aktivitas 3 ini, itu ada 2 contoh evolusi mikro beserta mekanisme tahapannya, dan juga mengapa sih evolusi makro itu lebih banyak diperdebatkan dibandingkan dengan evolusi mikro gitu. Nah, lalu selanjutnya di aktivitas 4 itu adalah menyusun kesimpulan dan juga untuk menulis refleksi kelompok. Di sini ada 4 instruksi untuk menyusun kesimpulan, dan juga refleksi kelompok itu hanya tinggal dicentang saja. Nah, selanjutnya setelah siswa mengisikan LKPD dan juga tadi ya menggunakan card sorting juga, lalu siswa akan mengisi asesmen sumatif itu menggunakan quizzes. Nah, di sini ya nanti mungkin kalau di kelas saya akan memberikan barcode-nya atau link-nya, lalu siswa bisa menggunakan handphonenya untuk mengisi quizzes ini, dan tapi sebelumnya harus dipastikan bahwa memang internetnya berjalan dengan lancar dan juga siswa itu memang diperbolehkan untuk membawa handphone. Namun jika tidak, itu memang harus menggunakan kertas biasa seperti itu. Nah, di sini tuh ada 10 pertanyaan mengenai evolusi, mengenai materi yang sudah dipelajari pada pertemuan pertama ini. Di sini itu bisa mulai dikerjakan ya. Saya beri contoh seperti ini misalnya. Nah, kenapa saya menggunakan quizzes? Karena ini itu lebih interaktif seperti itu. Nah, misalnya ini, perhatikan data berikut. Nah, di sini saya itu bisa langsung mengisi dengan waktu yang memang sudah ditentukan, yaitu hanya 10 menit saja. Seperti itu. Dan di sini memang kalau ada yang salah itu memang diberitahu jawaban mana yang benar, seperti itu. Nah, kalau benar itu akan mendapatkan poin yang tinggi, seperti itu. Nah, setelah diberikan soal asesmen sumatif melalui quizzes, lalu saya kembali ke PPT. Saya akan menanyakan apa sih kesimpulan hari ini, apa refleksinya pada hari ini kepada siswa, lalu barulah saya selaku guru akan memberikan kesimpulan seperti itu. Di sini ada satu paragraf, yaitu jadi intinya dari pertemuan pertama ini yaitu evolusi itu merupakan perubahan sifat dalam populasi, bukan hanya individu. Nah, ada pun 5 buktinya yang tadi ya, yaitu ada fosil, ada homologi, ada embriologi, ada biogeografi, dan juga biokimia. Beserta contoh-contohnya tadi. Nah, tadi juga dijelaskan mengenai bagaimana teori Lamarck dan juga teori Darwin, bahwa teori Lamarck itu merupakan banyak keliruan, namun juga Darwin juga benar, tapi masih terbatas. Gitu. Dan juga kita sudah bisa bedakan bagaimana evolusi mikro dan juga makro, seperti itu. Nah, itu dia media pembelajaran yang saya gunakan pada materi evolusi di pertemuan pertama, yaitu ada PPT atau PowerPoint, ada pun LKPD dan juga card sorting yang nantinya akan mereka kerjakan di LKPD. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.